Selamat siang mitra pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94 FM PPL Radio Giri Suara Wonogiri. Di siang kali ini seperti yang sudah kita informasikan mitra pendengar, kita hadirkan 1 jam bersama. Dan untuk edisi kali ini Kamis 16 Mei 2024, 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri. Dan untuk Anda yang siang kali ini menyaksikan tayangan kami di live streaming dan juga live YouTube-nya RGS Wonogiri, kami sapa juga selamat siang. Dan selama 1 jam ke depan kita akan bersama narasumber dari Pengadilan Agama Wonogiri yang sudah hadir. Ada Bapak Yudi Hardus SHI MSI, ini selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri. Selamat siang Pak Yudi. Siang Mbak Mami. Iya, kabar baik ya Pak Yudi. Alhamdulillah baik. Pertemuan kita yang kedua kali ini. Kedua ya. Ya mitra pendengar, untuk siang kali ini nanti akan membahas tentang pengesahan nikah dan permasalahannya. Oke, untuk Anda yang mau berpartisipasi nanti silahkan ke 02733213444, SMS dan WhatsApp-nya ke 081393584000. Ya mitra pendengar, dalam mahligai rumah tangga tentu juga ada permasalahan. Nah, untuk kita menambah pengetahuan ya, kalau toh selama ini kita mungkin juga sudah banyak mengetahui tentang pernikahan yang tercatat di pengadilan, di kantor urusan agama. Nah, ketika ada permasalahan, kita melakukan pengajuannya ke Pengadilan Agama Wonogiri. Tak terkecuali ketika kita akan melakukan pengesahan nikah. Nah, pengesahan nikah yang seperti apa yang bisa kita lakukan pengurusannya di Pengadilan Agama Wonogiri? Selama 1 jam kita akan bahas bersama Bapak Yudi Hardus SHI MSI. Ya Pak Yudi, kalau kita melihat pernikahan bukannya sudah sah ketika kita sudah melakukan akad nikah di KUA Pak Yudi. Ya, kenapa betul harus ada pengesahan nikah ini? Nah, iya. Jadi begini, pengesahan nikah atau biasa juga kita kenal dengan istilah isbat nikah ya. Isbat nikah itu adalah pengesahan terhadap sebuah perkawinan yang dilakukan secara syariat Islam, tetapi belum dicatat oleh KUA. Belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Oleh karenanya pernikahan semacam ini belum memiliki bukti otentik berupa buku nikah, sehingga oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, untuk pengajuan permohonan isbat nikah ini merupakan salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama, di mana pengajuannya itu dilakukan baik secara volunteer bisa, kontentius bisa, tergantung kasusnya. Kalau dikabulkan bentuknya berupa penetapan, itu nanti bisa dibawa ke KUA digantikan dengan buku nikah maupun akta nikah. Dan ke Dukcapil juga bisa digantikan dengan kartu keluarga yang status pernikahannya tercatat begitu. Nah, ini nanti sangat bermanfaat untuk kedepannya sebagai bukti bagi pasangan tersebut dalam mengurus berbagai macam persyaratan administratif ke depannya. Kenapa seseorang harus melakukan pengesahan nikah Pak Yudi? Iya, karena dengan pernikahan yang belum dicatat kemudian dimintakan pengesahannya, maka akan memperoleh perlindungan hukum bagi para pasangan tersebut, utamanya bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Contohnya misalnya untuk pembagian waris atau untuk mengurus akte kelahiran dan sebagainya, maka yang menjadi patokan tentu adalah buku nikahnya. Buku nikah ini yang menjadi patokan atau ukuran bahwa memang sudah terjadi pernikahan antara pasangan tersebut. Tapi kalau tidak, tentu berimbas kepada perlindungan hak-haknya jadi terlantar. Contohnya seperti misalnya untuk mengurus penetapan ahli waris. Seorang anak tidak bisa mengaku-ngaku saya ada ahli waris dari orang tua saya kalau anak tersebut tidak punya akte kelahiran yang menunjukkan memang dia adalah anak kandung, anak sah dari
bapak dan ibunya. Dan untuk menerbitkan akte kelahiran pun harus ada buku nikah dari kedua orang tuanya. Demikian juga misalnya seorang istri ingin menuntut harta bersama, harta gonogini. Tidak bisa seorang istri mengaku saya istrinya bapak ini, tapi tidak memiliki bukti berupa buku nikah. Jadi buku nikah sebagai dasar pembuktian nanti. Itu artinya nanti setelah mengajukan pengesahan nikah ini akan terbit buku nikah seperti itu, Pak Yudi. Kemudian untuk yang menerbitkan buku nikah ini sendiri dari KUA. Dari KUA. Agama, ya. Jadi untuk di pengadilan negeri, pengadilan agama ini hanya mengajukan pengesahannya saja. Nikahnya, ya. Kemudian nikah seperti apa yang dimungkinkan untuk diajukan pengesahan ini, Pak Yudi? Ya. Dalam kompilasi hukum Islam diatur bahwa ada beberapa kondisi yang dimungkinkan sebuah pernikahan itu bisa diajukan pengesahan nikah. Yang pertama adalah adanya perkawinan yang berlangsung, adanya perkawinan yang dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian. Jadi mungkin suatu perkawinan di bawah tangan, ya, dalam hal ini perkawinan siri biasanya masyarakat menyebut. Seiring berjalannya waktu ternyata terjadi ketidakharmonisan sehingga susah untuk diteruskan, tidak bisa dipertahankan, sehingga salah satu pihak mengajukan ingin minta cerai gitu, sedangkan tidak ada buku nikah. Maka bisa diajukan namanya gugatan cerai kumulasi dengan isbat nikah di pengadilan agama. Jadi nanti akan diperiksa isbat nikahnya terlebih dahulu apakah sah atau tidak. Kalau terbukti sah, pernikahannya lanjut dengan memeriksa alasan perceraiannya apakah terbukti beralasan atau tidak. Tapi kalau kemudian ternyata ketika diperiksa pengesahan nikahnya ternyata tidak memenuhi syarat sehingga ditolak pengesahan nikahnya, tentu perceraiannya pun tidak bisa dilanjutkan, tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena ternyata nikahnya tersebut tidak dapat disahkan sehingga yang bersangkutan statusnya tetap seperti semula sebelum pernikahan, entah itu jaka gadis atau duda janda gitu. Untuk nikah yang bisa disahkan ini syaratnya seperti apa, Pak Yudi? Nah, untuk yang bisa disahkan itu nanti gini. Oh ya, saya belum selesai tadi. Sambung yang tadi, ya. Untuk kumulasi isbat nikah cerai ini ada pengecualian yang memang tidak bisa dilanjutkan. Adalah kondisinya seperti ini. Ada seorang laki-laki misalnya ingin mengesahkan pernikahannya, tapi ternyata pernikahan yang ingin disahkan ini adalah pernikahan kedua. Jadi pernikahan kedua tanpa persetujuan istri pertama, gitu. Jadi kondisi yang mau disahkan ini ternyata perkawinan poligami, gitu. Nah, seperti ini tidak bisa dikumulasikan dan tidak bisa diisbatkan. Jadi satu-satunya jalan si laki-laki ini harus mengajukan izin poligami terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan nikah secara resmi di KUA. Tentang anak-anak yang sudah terlanjur lahir di perkawinan tersebut bisa diajukan namanya permohonan asal usul anak untuk kemudian diterbitkan akte kelahirannya bahwa anak tersebut benar-benar anak dari bapak ini dan ibu ini. Kemudian yang dimungkinkan lain selain itu, yang kedua adalah hilangnya buku nikah. Misalnya karena banjir atau apa, entah karena satu dan lain hal hilang, dan ternyata setelah di cross check ke KUA setempat yang tempat dia catatkan semula, di KUA tersebut pun registernya tidak ditemukan misalnya, maka itu juga bisa diajukan isbat. Kemudian kemungkinan yang ketiga, misalnya pernikahan tersebut para pihak merasa was-was atau merasa ragu-ragu tentang syarat dan hukumnya apakah sudah terpenuhi, itu juga bisa diajukan pengesahan nikah. Kemudian selanjutnya contoh lain adalah perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang perkawinan diberlakukan, sebelum tahun 2004. Itu yang banyak terjadi biasanya, bahkan sudah sejak zaman Belanda dulu kan, perkawinan itu belum punya buku nikah sehingga yang mengajukan anak cucunya untuk kepentingan anak cucunya. Atau bisa juga perkawinan
yang dilangsungkan oleh para pihak yang memang tidak ada halangan untuk menikah sesuai peraturan perundangan. Jadi berdasarkan poin ini, meskipun pernikahan itu terjadi setelah tahun 74, pernikahan siri itu terjadi setelah tahun 74, masih tetap bisa dimohonkan isbat nikahnya sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan syariat Islam, ketentuan syarat dan rukunnya. Yang dimaksud tidak ada halangan di sini adalah tidak ada halangan dalam hal sebagaimana undang-undang perkawinan, tidak ada paksaan. Memang kedua belah pihak calon mempelai saling suka sama suka, kemudian tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah ke atas, ke bawah, ke samping, semenda atau sepersusuan, dan tidak sedang terikat dengan perkawinan lain, termasuk wanita yang sedang dalam masa iddah juga tidak, atau laki-laki yang mantan istrinya masih dalam masa iddah juga harus menunggu masa iddah selesai. Kemudian berapa lama untuk menunggu sidang isbat ini sendiri Pak Yudi? Jadi ketika sudah melakukan pernikahan yang belum disahkan, nah ini apakah ada jangka waktu yang harus dipenuhi sehingga ini bisa mengajukan pengesahan seperti itu? Kalau secara aturan, secara angka memang tidak disebutkan ada angka tertentu ya. Tapi itu kasuistik, tergantung masalahnya. Sebagai contoh misalnya ada seorang anak yang belum cukup umur mau menikah, kemudian mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Ternyata setelah diperiksa secara dari segi ekonomi, psikologi dan sebagainya, bukti-bukti yang ada, ditolaklah permohonan dispensasi kawin itu. Kemudian karena ditolak, si anak ini nekat mau nikah siri aja gitu kan. Kemudian terdiri dari nikah siri, setelah nikah siri mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Nah ini yang tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan, karena dari awal memang mereka sudah menabrak aturan undang-undang yang mengharuskan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau mau melanjutkan ya sudah nunggu cukup umur baru kemudian menikah begitu. Kemudian ketika melakukan pernikahan sebelumnya, ini otomatis rukun nikah ada ijab kabulnya ya Pak Yudi ya. Nah, apakah ini juga akan berlaku nanti ketika mereka mengajukan pengesahan? Iya, berlaku. Jadi pada saat persidangan isbat nikah yang digali oleh majelis hakim itu adalah kejadian detail pada saat terjadinya akad nikah. Oleh karenanya di sana harus dihadirkan saksi-saksi yang memang hadir saat akad nikah itu terjadi. Jadi tanya nanti apakah terpenuhi rukunnya, memang hadir walinya siapa, apakah mewakilkan melimpahkan kepada orang lain, maharnya apa, saksinya siapa saja, dalam kondisi apa, di mana, kapan, dan bagaimana ijab kabulnya, itu semuanya detail diminta keterangannya oleh majelis hakim. Kemudian ketika pengesahan harus melakukan ijab lagi? Tidak perlu. Jadi ketika para saksi sudah menjelaskan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa memang telah terjadi dan melihat sendiri saya langsung akad nikah tersebut dan ternyata sesuai dengan syariat Islam terpenuhi, maka tindakan selanjutnya adalah pembacaan penetapan gitu. Langsung penetapan. Ya, kemudian untuk prosedurnya sendiri Pak Yudi, prosedur yang harus dilalui bagi pemohon pengesahan nikah ini? Iya. Untuk pemohon pengesahan nikah itu syarat-syarat tentu ada beberapa persyaratan seperti surat permohonan, kemudian surat keterangan dari KUA bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat, kemudian ada surat keterangan dari desa bahwa memang telah terjadi perkawinan, itu surat-surat tertulis. Tapi yang jelas tadi yang perlu diperhatikan adalah saksi-saksi yang memang benar-benar hadir. Kecuali bagi perkawinan yang memang sudah lama sekali, misalnya sudah meninggal dunia, saksi-saksinya juga sudah meninggal dunia karena sudah saking lamanya, maka itu darurat itu pengecualian. Jadi saksi-saksi meskipun tidak hadir pada saat akad karena sudah sangat lama sekali, seandainya hadir pun masih kecil-kecil itu saksi, maka itu bisa dipertimbangkan lebih lanjut, karena asalkan saksi tersebut tahu bahwa memang yang bersangkutan adalah suami istri yang tinggal satu rumah, tidak pernah bercerai, tidak ada yang menggugat pernikahan mereka, tidak ada yang mengaku-ngaku saya istrinya bapak ini atau saya suaminya ibu ini.
itu artinya sudah tersebar di masyarakat informasi selama bertahun-tahun lamanya tidak ada masalah dalam perkawinan mereka. Transaksi gitu. Jadi tadi untuk jangka waktu ketika bisa mengajukan pengesahan ini berapa lama Pak Yudi? Oh gitu. Kalau jangka waktunya tidak ada aturan yang pasti kecuali tadi ya seperti kondisi yang tadi. Tapi rata-rata yang terjadi di pengadilan agama sudah lama, sudah pernikahannya sudah bertahun-tahun yang lalu. Kalau selama ini memang sudah ada masyarakat yang melakukan pengesahan? Sudah banyak. Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi setelah tadi ada prosedurnya seperti itu Pak Yudi. Syaratnya yang harus disiapkan untuk melakukan pengajuan pengesahan nikah apa saja Pak Yudi? Yang perlu disiapkan tadi bukti-bukti tertulis diantaranya yang dari luar ya, dari instansi luar seperti surat keterangan dari KUA bahwa pernikahan itu memang tidak tercatat. Karena kalau seandainya ternyata dicek di register ternyata pernah tercatat, otomatis tidak perlu mengajukan buku pengesahan nikah lagi karena sudah tercatat di KUA. Dan juga surat keterangan sebagai penguat saja bahwa dari kepala desa bahwa yang bersangkutan memang betul telah terjadi pernikahan pada tahun sekian dan tahun sekian. Ya, ada juga kasus yang memang pengecualian untuk perkara yang bisa atau tidak disebutkan. Ada juga kejadian misalnya seorang bapak mengajukan pengesahan nikah dengan istrinya, ternyata nikah itu terjadi tanpa sepengetahuan istri pertama. Jadi tanpa sepersetujuan istri pertama juga. Maka hal semacam ini pernah terjadi dan seandainya lolos dari pengadilan agama, artinya pengadilan agama tidak mengetahui bahwa ternyata itu adalah pernikahan kedua, kemudian dikabulkan, maka istri pertama kemudian bisa mengajukan gugatan, namanya gugatan pembatalan pengesahan nikah, karena itu tadi prosedurnya bagaimanapun tetap harus persetujuan istri pertama dan melalui lembaga izin poligami. Kemudian Pak Yudi, kalau seseorang melakukan pernikahan di satu wilayah, kemudian mengajukannya untuk pengesahan nikah, apakah di wilayah tersebut ketika mereka melakukan pernikahan yang belum disahkan? Iya. Jadi ketika misalnya seseorang ingin mengajukan permohonan isbat nikah, maka pengadilan agama yang berwenang adalah pengadilan agama yang domisilinya sama dengan penggugat dan pemohon dan pemohon dua. Apabila misalnya pernikahannya terjadi di luar Wonogiri, misalnya di Solo, tetap bisa diajukan di pengadilan agama Wonogiri, tapi dengan catatan harus menghadirkan saksi yang saat itu hadir di persidangan. Jadi sesuai dengan pernikahan awal? Iya, sesuai dengan pernikahan awal. Saksinya. Tapi untuk tempatnya Pak Yudi? Tempatnya tetap mengajukannya bisa sesuai domisili pemohon, yaitu di Wonogiri, maka mengajukannya di pengadilan agama Wonogiri. Kalau di luar wilayah tidak bisa? Semisal ketika mereka menikahnya di Jakarta, sesuai administrasi KTP adalah warga Wonogiri, apakah tidak bisa mengajukan di Jakarta? Bisa juga. Bisa. Jadi pengadilan agama tempat domisili pemohon maupun pengadilan agama tempat terjadinya pernikahan. Oke. Ya, mitra pendengar, untuk Anda di siang kali ini yang ingin berpartisipasi, silakan Anda bisa berpartisipasi ya dengan narasumber kita dalam 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Bapak Yudi Herdus SHI MSI dengan tema pengesahan nikah dan permasalahannya ya. Dan Anda bisa mengirimkan pertanyaan ke WA dan SMS ke 081393584000, juga di telepon 0273321344. Sementara untuk Anda yang menyaksikan tayangan live YouTube RGS Wonogiri, Anda juga bisa berpartisipasi di live chat box-nya
YouTube RGS Wonogiri. Ya, teman-teman pendengar, siang kali ini kita masih bersama dalam dialog khusus 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri bersama Bapak Yudi Hardis SHI MSI selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri. Dan tema kita adalah pengesahan nikah dan permasalahannya. Sekali lagi untuk Anda mitra pendengar sampai nanti jam 11. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi silahkan ke 0273 321 344, SMS dan WhatsApp-nya ke 081393584000. Terima kasih ini untuk Pak Krempeng. Selamat siang Bapak narasumber. Mohon tanya, apakah dengan adanya nikah siri itu kantor pengadilan agama justru mendukung atau melarang? Yang kedua, pernikahan menurut agama Katolik tidak diperbolehkan untuk cerai, tapi dalam agama Islam nikah 4 kali diperbolehkan. Bagaimana solusi yang adil menurut kantor urusan agama? Makasih dari Pak Krempeng. Monggo. Baik, terima kasih Pak Krempeng ya, atas pertanyaannya tentang bahwa nikah siri tadi ya. Nikah siri itu adalah nikah yang memang tidak tercatat. Apakah pengadilan agama mendukung atau tidak mendukung? Kalau dalam posisi sekarang ya, zaman sekarang di mana KUA sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia sampai ke pelosok-pelosok sampai daerah-daerah terpencil, tentu tidak ada lagi alasan bagi masyarakat Indonesia untuk nikah siri. Karena nikah siri itu tidak ada untungnya, karena tidak tahu keabsahannya bagaimana, tidak memperoleh buku nikah, tidak ada bukti, tidak diakui oleh negara. Oleh karenanya sangatlah rugi kalau seandainya nikah dengan cara nikah siri. Kalau ke KUA cukup hubungi, ada syarat-syaratnya, ada KUA yang terdekat dengan tempat kediaman masing-masing, itu lebih itu. Jadi pengesahan nikah ini sebenarnya teruntuk diutamakan sebenarnya pernikahan yang memang terjadi sebelum undang-undang perkawinan banyak yang dicatatkan, atau memang setelah undang-undang perkawinan berlaku tapi memang ada uzur dalam artian ada halangan untuk dicatatkan pernikahan, entah satu dan lain hal, kemudian terjadilah pernikahan itu. Tapi secara kondisi saat ini tentulah sangat disayangkan terjadinya pernikahan siri. Kemudian masalah dalam Islam itu memang ada kajian fikih ya, termasuk dalam hal poligami, dan itu sudah dipositifkan dalam artian sudah diberlakukan dalam kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan, bahwa memang sebenarnya prinsip utama perkawinan itu adalah monogami ya, hanya satu pasangan saja. Ini kemudian berdasarkan aturan di dalam Islam diperbolehkan 4, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Di KHI disebutkan syarat-syaratnya, diantaranya memang tidak bisa lagi ada jalan keluar. Mungkin istri yang pertama punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau tidak punya keturunan dan lain sebagainya. Itu nanti akan harus diajukan melalui namanya permohonan izin poligami ke pengadilan agama gitu. Tentang agama lain memang berbeda-beda ya. Namanya agama kita kan punya sumber yang berbeda-beda, tapi yang jelas dalam Islam yang paling penting adalah kemaslahatan ya. Kalau memang tidak maslahat untuk menikah lagi, maka izin poligami bisa saja dan tidak jarang ditolak. Tapi kalau seandainya memang kondisinya tidak memungkinkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku baik dalam agama maupun dalam undang-undang perkawinan, maka bisa saja dikabulkan. Demikian. Ya, demikian untuk Pak Krempeng, jawaban dari Pak Yudi ya di siang kali ini. Ya, pada dasarnya pernikahan ya apapun agamanya tentu mengajarkan yang terbaik ya Pak Yudi ya. Iya. Oke. Kemudian kembali lagi Pak Yudi untuk masalah pernikahan atau pengesahan pernikahan ini sendiri, sidang isbat, berapa lama proses yang harus dilalui untuk sidang isbat nikah ini sendiri? Oh iya, setelah hari pendaftaran maka para pihak biasanya disampaikan undangan untuk menghadiri
persidangan ini kira-kira lebih kurang 2 minggu setelah pendaftaran. Tapi tergantung kalau seandainya pihak-pihaknya ada di luar kota yang jauh, mungkin butuh waktu yang lebih, maka bisa jadi lebih. Kemudian untuk persidangan bisa saja 1 kali, 2 kali, 3 kali, tergantung dengan sampai di mana para pihak dapat membuktikan secara terang dan jelas dalil permohonannya, utamanya tentang peristiwa hukum terkait akad nikahnya di tahun sekian itu tadi. Semakin para pihak bersegera untuk bisa meyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dalil permohonan tersebut, maka akan semakin cepat selesainya. Jadi bisa jadi sidang pertama ada kendala tentang pembuktian, bisa saja dilanjutkan ke sidang kedua gitu. Tapi kalau selama tidak ada kendala dan semua persyaratan terpenuhi, insya Allah lancar saja. Oke. Kemudian siapa yang berhak untuk mengajukan pengesahan nikah ini, Pak Ya. Rudi? Yang berhak suami istri, anak-anak, atau pihak lain, misalnya para wali atau pihak lain yang memang berkepentingan. Kalau anak-anak biasanya mengajukan karena bapak ibunya sudah meninggal, belum ada buku nikah, maka anak-anak lah yang mengajukannya dalam rangka untuk mengurus waris atau untuk mengurus akte kelahiran, mau masuk sekolah atau mau kemana gitu. Itu artinya ketika pasangan ini sudah menikah, masih bisa untuk didaftarkan isbat nikah? Masih bisa. Setelah pasangan menikah, menikah secara bawah tangan ya, tidak tercatat. Ya. Kemudian meninggal dunia, masih bisa diajukan. Kemudian bisa jadi contohnya misalnya yang meninggal hanya salah satu saja, suami saja misalnya meninggal, kemudian istrilah yang mengajukan sebagai pemohon, tapi ada lawannya yaitu anak-anaknya sebagai termohon. Ya meskipun di sana tidak ada sengketa, tapi tetap ahli waris dari almarhum tetap dijadikan sebagai pihak berperkara. Karena di sana mereka juga pihak yang langsung berkepentingan terhadap akad nikah tersebut begitu. Kemudian meskipun suami istri itu masih ada, tetapi apakah kedua-duanya yang harus mendatangi pengadilan agama untuk melakukan pendaftaran, Pak? Ya betul, harus kedua-duanya. Harus kedua-duanya ketika mereka masih ada. Ya, harus kedua-duanya karena kalau salah satu pihak tidak bisa, karena kita harus mendengarkan kedua belah pihak, kedua-duanya harus menandatangani surat permohonan dan memang tidak ada pertentangan kepentingan di antara kedua pihak itu. Kemudian untuk kasus yang ada selama ini, apakah pengajuan sidang isbat ini pernah ada yang ditolak? Pernah. Pernah ada. Dengan kasus? Dengan kasus yang pertama tadi pernah kejadian itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, kasusnya anak di bawah umur itu, di bawah umur, kemudian dia nikah siri, kemudian mengajukan isbat nikah gitu. Ketika isbat nikahnya dilakukan setelah memenuhi regulasi, ketika mereka sudah berumur untuk menikah, tidak bisa dilakukan, Pak? Kalau sudah jarak berapa lama, sudah beberapa tahun, bisa. Bisa tergantung nanti bagaimana kondisi di persidangan, sampai di mana keberhalangan mereka saat melakukan nikah sehingga harus menikah di bawah tangan, dan berapa lama pernikahan itu berlangsung, itu akan menjadi pertimbangan. Jadi bisa dilakukan ya. Kemudian masalah lain yang ditolak oleh pengadilan? Masalah lain biasanya begini, yang terjadi itu seorang wanita ingin menikah dengan pacarnya, tapi ketika mau menikah, wali wanita ini bapak kandungnya tidak setuju. Tidak setuju, akhirnya setelah duduk-duduk tidak setuju, akhirnya mereka kawin lari, kemudian cari wali dengan alasan tidak ada orang tua, tapi walinya juga bukan pejabat yang berwenang, bukan pejabat KUA. Kemudian menikah sirilah mereka. Ketika suatu saat perlu mengajukan pengesahan nikah, maka mereka mengajukan, dan ternyata terungkaplah bahwa memang walinya bukan ayah kandungnya, dan waktu itu ayah kandungnya pun masih hidup, masih dalam keadaan sehat, dan ayah kandungnya pun tidak melimpahkan perwalian itu ke siapa, ke saudaranya atau ke orang lain, maka itu tidak memenuhi
rukun ya, rukun nikah yaitu wali. Jadi ditolak. Kalaupun seandainya bukan bapaknya pun yang menikahkan, tapi bapaknya misalnya kerja di luar negeri, tapi bisa dibuktikan bahwa bapaknya sudah mewakilkan melalui surat atau melalui percakapan teks messenger atau apa, bahwa memang dia sudah menyetujui, merestui kedua anaknya menikah dan menimpakan kepada orang lain. Gitu. Itu bisa. Itu bisa, walaupun orang lain itu bukan saudaranya, asalkan jelas perwakilannya itu dari bapaknya ke orang tersebut, maka itu bisa saja. Kalau secara administrasi adakah yang ditolak? Kalau secara administrasi kebanyakan memang tidak ada, karena rata-rata para pihak mampu untuk menghadirkan administrasi itu. Karena administrasinya paling KTP dan KK pun tidak mesti ada kan. Kalau sekarang KK, kartu keluarga, meskipun tidak pernah tercatat nikahnya nikah di bawah tangan, tapi punya kartu keluarga meskipun keterangannya pernikahan belum tercatat gitu kan. Jadi biasanya KTP, kartu keluarga, kemudian surat dari KUA, surat dari desa, itu saja insya Allah sudah. Surat dari KUA ini dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk surat keterangan. Jadi surat keterangan bahwa yang bersangkutan memang tidak tercatat pernikahannya di KUA tersebut. Ini bisa diajukan ketika sudah melakukan pernikahan? Iya. Atau ketika melakukan pernikahan siri itu sendiri? Waktu melengkapi persyaratan di pengadilan agama ya. Kemudian untuk biaya pengajuan pengesahan nikah ini sendiri Pak Yudi? Oh iya, kalau biaya pengajuannya itu tergantung dengan radius ya. Radius 1 sampai radius 4 diukur dari lokasi gedung pengadilan agama. Tentang biayanya sendiri ada yang namanya keringanan biaya berupa berperkara secara cuma-cuma atau audio dengan melengkapi surat keterangan tidak mampu, atau ada juga bisa melalui ekor itu pendaftaran perkara secara elektronik. Kalau pendaftaran secara elektronik bisa melalui email panggilannya, sehingga biayanya pun bisa lebih ekonomis. Oke. Kemudian Pak Yudi, untuk mendaftarkan sidang pengesahan atau isbat ini di Pengadilan Agama Wonogiri bisa dilakukan secara offline atau online? Bisa secara online, bisa secara offline. Kalau online tadi bisa melalui ekot, nanti bisa di-upload data-data dukungnya, baik surat permohonan, terus fotokopi KTP dan seterusnya, itu di-upload melalui website ekot itu tadi. Tapi untuk proses persidangannya yang harus dilalui juga tetap. Berapa tahap untuk persidangan ini Pak Yudi? Jadi tahap-tahapan persidangan itu yang pertama diawali dengan upaya penasehatan ya kepada para pihak, memberikan nasihat-nasihat hukum terkait dengan pernikahan mereka, tentang hak dan kewajiban dan sebagainya. Kemudian pembacaan surat permohonan, kemudian dilanjutkan dengan bukti-bukti tadi, bukti-bukti tertulis. Pada saat sidang, alangkah baiknya langsung dibawa saja bukti-bukti tertulis dalam bentuk aslinya, karena majelis hakim pasti meminta untuk diperlihatkan, untuk mencocokkan dengan bukti fotokopi yang sudah dimaterai. Kemudian dihadirkan pula saksi-saksi yang benar-benar tahu. Saksi itu bukan, tidak harus saksi nikah di bawah tangan, itu kan ada 2 orang saksi biasanya. Tidak harus 2 orang saksi itu. Kalau seandainya 2 orang saksi itu tidak ada atau jauh tempat tinggalnya, bisa dihadirkan walinya, bisa dihadirkan tetangga atau orang yang memang hadir saat terjadinya akad nikah itu. Ya, seperti yang kita tahu, untuk saat sekarang kemudahan teknologi mempermudah semua proses pengajuan administrasi ya, perkara gitu Pak Yudi. Kemudian untuk sidang isbat nikah sendiri bisa dilakukan secara online nggak sih? Kalau isbat nikah itu sendiri, karena itu kaitannya dengan pemeriksaan saksi-saksi, biasanya dilakukan secara offline. Tapi kalau saksinya ternyata di luar pulau sehingga tidak bisa hadir secara fisik, maka saksi yang bersangkutan itu bisa menghubungi pengadilan agama yang terdekat dengan lokasinya
untuk diadakan telekonferensi lewat Zoom, meeting dan sebagainya, sehingga pemeriksaan saksi pun bisa dilakukan secara online. Oke, jadi memang sistem yang ada sudah membuat mudah ya, Ya, Pak. sangat mudah sekali. Aha. Ya, kemudian sudah prosedurnya sudah tahu untuk langkah-langkah prosesnya seperti apa, kita juga sudah tahu Pak Yudi. Nanti setelah kita melakukan atau melalui semua proses tadi, prosedur tadi sudah kita lalui, bagaimana cara mendapatkan buku nikah setelah kita mengikuti sidang isbat nikah ini? Iya, jadi ketika majelis hakim sudah menjatuhkan penetapan yang isinya mengabulkan permohonan para pemohon, kemudian menyatakan sah perkawinan para pemohon tersebut, nanti salinan penetapan itu diperlihatkan kepada KUA yang berwenang untuk kemudian diterbitkan buku nikahnya. Tapi yang sering menjadi pertanyaan itu, bagaimana kalau isbat nikahnya itu ditolak? Para pihak kan kadang, gimana nih, kok seperti tidak ada jalan keluar gitu kan. Ternyata isbat nikahnya ditolak. Maka yang menjadi langkah selanjutnya adalah yang pertama, opsi-opsinya ya. Para pihak bisa mengajukan upaya hukum seandainya keberatan dengan isi putusan tersebut. Upaya hukumnya bukan banding, khusus untuk isbat nikah yang volunter itu upaya hukumnya kasasi langsung ke Mahkamah Agung. Atau yang kedua, kalau memang para pihak juga menyadari memang betul pernikahan mereka itu masih tidak sah karena terjadi masalah dalam rukun syaratnya, mereka bisa melakukan tajdid nikah atau nikah ulang karena nikah yang lama tidak sah, kemudian nikah ulang di KUA. Nikah ulang di KUA dan mendapat akta nikah baru per tanggal yang baru itu. Jadi karena pernikahan yang lama tidak sah, otomatis tercatat di buku nikah pun sesuai dengan pernikahan yang terbaru itu. Sedangkan untuk anak-anak yang sudah lahir, maka diajukan permohonan yang namanya asal usul anak. Memohon bahwa pengadilan agama menyatakan bahwa anak tersebut betul anak bapak dan ibu tadi, sehingga nanti bisa diuruskan pula akte kelahirannya. Gitu. Jadi anak-anak pun meskipun pernikahan kedua orang tuanya terbukti tidak sah, anak-anak pun tetap memperoleh hak-haknya, hak keperdataannya. Tapi setelah mendapatkan pengesahan? Tidak, setelah pengesahan nikah ditolak. Pengesahan nikah ditolak, bagaimana ya anak saya mau dapat akte kelahiran dan sebagainya, mengajukan permohonan namanya asal usul anak. Masih bisa. Permohonan asal usul anak nanti majelis hakim disidangkan seperti biasa untuk pembuktian bahwa anak tersebut memang lahir dari ibu ini terjadi di masa perkawinan yang tadi ditolak, yang tadi ditolak. Kemudian berkas yang harus dilampirkan karena memang nyata ditolak, apa saja ini Pak? Untuk mengajukan asal usul anak. Iya. Ya. Pada prinsipnya administrasinya tidak terlalu banyak. Kalau asal usul anak cuma KTP, kemudian surat kenal lahir biasanya dari bidan atau yang melahirkan, kemudian kartu keluarga kalau ada. Itu saja. Yang penting poinnya saksi-saksinya. Saksi-saksinya yang itu saja. Iya, yang mengetahui memang anak tersebut betul anak mereka dan lahir setelah terjadinya perkawinan yang tadi ditolak. Oke, untuk usia anak sendiri harus berapa? Tidak harus. Tidak ada ketentuan. Jadi nanti keluar akte kelahiran, nanti dicatat di akte kelahiran di KK ya. KK dan akte kelahiran tercatat bahwa anak itu memang anak bapak ini dan ibu ini, tapi tidak tercatat atas perkawinan yang belum tercatat. Kemudian kedudukan isbat nikah sendiri terhadap status perkawinan seperti apa sih Pak Yudi? Status perkawinan. Iya. Jadi ketika isbat nikah itu dikabulkan, maka otomatis keluar buku nikah yang terhitung mundur ya, sesuai dengan akad nikah yang disahkan. Misalnya nikahnya tahun 90, maka di buku nikah pun tertulis bahwa akad nikah ini berlangsung tanggal sekian bulan sekian tahun 1990, meskipun dikeluarkan di tahun 2024 ini buku nikahnya. Artinya segala akibat hukum, segala perbuatan setelah pasca tahun 90 itu, entah harta yang diperoleh bersama-sama dalam pernikahan, entah anak yang lahir dan sebagainya, entah berapa nafkah
lampau yang terhutang oleh suami itu semuanya jadi terhitung. Semuanya terhitung per 100 tahun 90 itu. Per pernikahan meskipun masih belum tercatat. Iya, meskipun karena sudah dikabulkan tadi. Semua perbuatan hukum di dalam pernikahan itu menjadi diakui semuanya oleh negara. Iya. Kemudian Pak Yudi, kalau kita tahu ya tadi bahwa ada beberapa yang ditolak demikian. Iya. Nah, kemudian ketika memang sudah ditolak, apakah tidak bisa mengajukan lagi? Poin mana yang menjadi poin ditolak itu ketika kita melakukan banding ya mungkin ya? Apakah kemungkinan juga tidak akan bisa? Ya, kalau isbat nikah biasanya mengajukannya bukan banding tapi langsung kasasi. Iya, langsung kasasi. Itu kalau seandainya di kasasi pun ditolak, ijazah salah satunya memang nikah baru. Nikah baru. Dan status anak pun dibantu lagi dengan permohonan asal usul anak itu tadi. Masih bisa. Masih bisa. Jadi khusus untuk anak itu. Iya. Permasalahan kenapa ditolak itu tadi bisa ditegaskan Pak? Ya, misalnya tadi walinya ya, walinya tidak cocok atau memang pada saat menikah saksinya tidak ada. Memang benar-benar siri, kalau dalam bahasa Arab kan siri kan sembunyi-sembunyi ya. Ini benar-benar sembunyi, tidak pernah diumumkan di ruangan tertutup dan tidak disaksikan siapa-siapa, cuma wali saja. Itu pernah juga terjadi seperti itu, tidak sah. Kemudian saksinya sudah tidak ada demikian, apakah itu juga kemungkinan ditolak? Kalau saksinya tidak ada sama sekali, ada tapi mungkin sudah meninggal. Sudah meninggal, ya. Itu bisa namanya saksi di auditu ya, saksi yang mendengar tidak melihat langsung, tapi mendengar dari kabar yang beredar di masyarakat. Itu bisa. Itu bisa, tapi khusus untuk perkawinan memang yang sudah lama yang memang tidak mungkin lagi dihadirkan saksinya karena sudah meninggal dunia dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya ketika digali fakta di persidangan, masih ada saksi yang pernah melihat mungkin di luar kota atau di mana, itu masih bisa dihubungi. Ya, masih bisa dihubungi. Tapi kalau sama sekali tidak ada, nanti dihadirkanlah saksi tadi yang di audit itu tadi yang tidak melihat langsung. Nanti tinggal pertimbangan hakim bagaimana, apakah itu sudah cukup atau bagaimana, nanti tinggal hakim yang menilai. Kemudian untuk kekuatan hukum sendiri Pak Yudi, setelah melakukan isbat nikah ini sendiri, apakah berkekuatan hukum sama dengan pernikahan yang dicatatkan ketika menikah baru seperti itu? Jadi undang-undang perkawinan juga di KHI juga disebutkan bahwa kekuatan hukum dari penetapan isbat nikah yang dikabulkan itu kekuatan hukumnya sama dengan buku nikah. Jadi sama-sama bukti autentik yang membuktikan adanya perkawinan tersebut. Ya, mitra pendengar, untuk Anda siang kali ini masih kita buka ya yang ingin berpartisipasi di 02733213444, SMS dan WhatsApp-nya ke 081393584000. Ya, perbincangan kita masih seputar pengesahan nikah dan permasalahannya. Oke, masih ada beberapa waktu kalau Anda ingin bergabung ya dengan narasumber kita, Bapak Yudi Hardus SHI MSI. Ini selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri. Pak Yudi, kalau kita melihat tadi pengajuan kebanyakan ini dilakukan oleh anak ya yang ada di Wonogiri, anak yang mungkin ada kepentingan untuk mengurus warisan seperti itu. Nah, untuk yang dari Wonogiri sendiri, apa melulu karena permasalahan ini Pak Yudi? Biasanya karena akte kelahiran ini saat ini sangat diperlukan. Ya, semua administrasi membutuhkan itu gitu ya. Itu untuk melanjutkan sekolah, untuk melamar pekerjaan, untuk misalnya naik haji atau semuanya memang membutuhkan akte kelahirannya tadi. Jadi memang sangat urgent sekali. Jadi anak-anak para orang tua pun mengajukan isbat nikah ini dengan berbagai kepentingan yang beraneka ragam ya. Dan selama itu memang keperluannya apapun keperluannya itu, tapi karena kita fokusnya kepada pengesahan nikah, maka tentu
keperluan itu secara materi tidak berpengaruh kepada pemeriksaan. Karena bagaimanapun buku nikah ini adalah sebuah dokumen yang benar-benar sentral, tentu kebutuhannya pun beraneka macam. Oke. Dan tak terasa mitra pendengar Pak Yudi, kita sudah 1 jam bersama dalam 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri siang kali ini. Dan sebelum kita akhiri, conclusion dari apa yang sudah Pak Yudi sampaikan siang kali ini bisa disampaikan kembali Pak Yudi. Baik, kepada masyarakat, para pendengar Jadi Suara 94 FM tentang pernikahan dan sebagainya, apabila ada permasalahan hukum dan lain sebagainya, jangan ragu, jangan takut, tinggal hubungi saja Pengadilan Agama. Bisa diikuti, di follow media sosial Pengadilan Agama, Instagram, YouTube, Facebook dan sebagainya. Bisa juga lewat WA. Kalau sering dengar radio Giri Suara, sering ada iklan aplikasi Waduh Gajah Mungkur, itu sudah ada nomor WA-nya. Jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor, atau mau langsung ke kantor juga boleh. Pokoknya segala informasi terbuka, tersedia, dan setiap permasalahan hukum insya Allah selalu ada jalan keluarnya. Gitu. Cukup. Ya, mitra pendengar, demikian perbincangan kita di siang kali ini dalam 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Bapak Yudi Hardus SHIMSI. Terima kasih Pak Yudi untuk kehadirannya, dan semoga saja apa yang sudah kita hadirkan di siang kali ini dalam perbincangan 1 jam bersama bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah khasanah pengetahuan kita. Saya Mami yang sudah memandu jalannya 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.